Cek, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Syaukilah selaku Ketua Program Studi Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Yang kami hormati Mas Muh Imron Ali selaku Ketua PC Matan Pemalang sekaligus Awardi LPTP UI sekaligus mahasiswa program Magister Sosiologi UI, dan juga tak lupa segenap rekan-rekan yang hadir dalam acara diskusi daring Aidunu yang sangat-sangat kami banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Adli dari KMN UUI. Pada kesempatan malam hari ini akan menjadi MC di Aidunu yang pertama ini. Nah, sebenarnya saya izin untuk memberikan sekapur sirih tentang apa itu Aidunu. Jadi Aidunu merupakan akronim dari Indonesia Development Outlook Nahdlatul Ulama yang menggandeng organisasi-organisasi mahasiswa NU di UI maupun sekitaran UI. Jadi kegiatan Aidunu sendiri ke depan akan berfokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun dan juga mengembangkan intelektualitas dari mahasiswa itu sendiri, khususnya mahasiswa NU. Karena NU di samping memiliki kultur yang sangat tinggi, yang sangat kental, di sisi lain bagaimana visi yang pertama diusung Nahdlatul Ulama yakni tasfirul afkar. Kita bisa mendiskusikan banyak hal gitu ya, banyak topik yang di situ kita sebagai Nahdliyin juga memiliki peran yang sangat besar untuk membangun wacana. Nah, jadi selain kegiatan-kegiatan sifatnya intelektual, nanti Aidunu juga akan bergerak pada bidang-bidang lain, semisal riset dan lain-lain. Nah, itu nanti akan berproses ke depan karena mengingat acara diskusi daring ini juga acara diskusi yang pertama dan juga acara yang perdana dari Aidunu itu sendiri. Nah, seperti yang telah kita lihat, topik yang akan kita diskusikan pada malam hari ini adalah tentang terorisme. Jadi, agar tidak menghabiskan waktu, saya akan langsung mempersilahkan waktu kepada Mas Moderator, Mas Muh Imron. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang Mas Imron. Jadi Mas Imron ini adalah mahasiswa alumni, ya lebih tepatnya alumni Magister Sosiologi UI yang alhamdulillah semester kemarin sudah wisuda ya Mas, sangat luar biasa. Nah, beliau juga award di LPTP UI, dan itu juga aktif di banyak organisasi NU, salah satunya adalah Matan Pemalang. Nah, jadi sudah sangat Nahdien garis ini ya, garis yang sangat luar biasa. Nah, langsung saja kita menuju ke acara inti. Kita akan langsung berdiskusi nanti ya, akan di narasumberi oleh Pak Syaukilah dan juga akan dipandu oleh Mas Imron. Untuk itu kepada Mas Imron saya serahkan, monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Adli Muadib dari Ketua KMN UI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wasafil a'dham likulil mawjud sahibil maqamil mahmud aliyil asma wa maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil maut, amma ba'd. Teman-teman I2NU yang saya banggakan, juga tak lupa yang kita sama-sama hormati Pak Syaukilah. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya secara daring
dalam forum IDU NU. Seperti yang tadi dijelaskan Mas Adli, ini adalah forum pertama dan saya kira teman-teman ini merespon cepat isu yang berkembang di masyarakat ya, terutama sesuai dengan tema kita pada malam ini, yaitu surat wasiat teroris _2 peran keluarga dalam menanggulangi terorisme. Dan melihat atau mendengar tema ini, saya sejujurnya teringat dengan satu buku atau satu teori yang saya tulis juga di media sosial, yaitu soal suicide atau bunuh diri, meskipun ini tidak berkaitan langsung dengan terorisme. Tapi Durkheim, sosiolog Prancis, mengatakan bahwa salah satu tesisnya yaitu orang dengan kecenderungan atau ikatan sosial yang rendah itu lebih tinggi angka bunuh dirinya dibandingkan dengan orang dengan atau kelompok kategori masyarakat atau orang yang ikatan sosialnya lebih tinggi begitu. Dari sisi ini kita bisa bayangkan mungkin teman-teman pesantren, kan di sini banyak teman-teman pesantren, kita tidak bisa membayangkan teman-teman pesantren ini jadi seorang teroris atau jadi seorang pelaku bunuh diri begitu. Bagaimana menjadi seorang pelaku bunuh diri, misalnya mau merakit bom atau mau melakukan bunuh diri, teman-teman kemudian disuruh dirosah atau disuruh mencatat dirosah, atau bahkan misalnya kemarin kan ada juga peristiwa penyerangan di Mabes, teman-teman ketika mau datang ke Mabes bisa jadi sandalnya sedang digosok temannya gitu. Artinya teman-teman dengan kultur pesantren, dan saya kira atau peserta pada kali ini entah ini dari satu kultur atau tidak, saya tidak tahu, tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa teman-teman dengan ikatan sosial berdiskusi seperti ini adalah teman-teman yang menurut Durkheim itu sulit atau memiliki kecenderungan angka bunuh diri yang lebih rendah dibandingkan teman-teman yang menyendiri, egoistik, dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain sebenarnya menarik ketika melihat dua peristiwa terakhir berkaitan dengan terorisme. Yang pertama adalah di Makassar, yang kedua juga di Jakarta atau di Mabes Polri. Keduanya yang menurut saya unik adalah meninggalkan pesan untuk keluarga. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ikatan sosial yang rendah itu cenderung memiliki angka bunuh diri yang tinggi, ini kedua pelaku ini memiliki, apakah ini kita tidak tahu juga nanti, apakah mereka ini memiliki ikatan sosial yang tinggi juga kepada keluarganya, karena salah dua dari wasiatnya itu adalah mereka rela menjadi martir, salah satunya juga untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, berkaitan dengan tema ini, terorisme dan keluarga, bersama kita sudah hadir Pak Syaukilah ya, Syaukilah PhD. Beliau perlu saya sampaikan adalah Ketua Prodi Terorisme SKSG UI. Kemudian beliau juga pakar di bidang terorisme. Tulisannya sangat banyak. Beliau ini lulusan Marmara University Turki ya. Tulisannya sangat banyak, saya lihat di Google Scholar ya. Mulai dari radikalisme, kemudian ekstremisme, kemudian regulasi aktivitas terorisme di media sosial, kemudian juga tidak hanya soal wacana-wacana, juga soal aksi teror Dr. Azhari dalam JI, kemudian pola keuangan atau financing pro-ISIS atau teroris, juga soal upaya solusi ya, seperti deradikalisasi, kemudian peacemaking, peace culture, ex-kombatan ISIS, dan sebagainya. Kemudian yang juga berkaitan dengan diskusi kita kali ini, tulisan beliau salah satunya adalah peran ayah, ibu, dan anak dalam deradikalisasi di keluarga. Juga buku beliau yang berjudul Ketahanan Keluarga, _2 Paradoks Radikalisme dalam Keluarga Indonesia. Dari sini kita bisa melihat kepakaran beliau, mulai dari aksi, regulasi, kemudian juga solusi terkait dengan radikalisme ataupun terorisme. Nah, berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu surat wasiat teroris, _2 peran keluarga dalam menanggulangi terorisme, yang menurut saya penting untuk digarisbawahi adalah sebenarnya bagaimana akar
penyebab atau langkah awal seorang itu kemudian bisa terjerumus menjadi seorang teroris atau berpaham terorisme. Kemudian yang juga penting adalah bagaimana kemudian keluarga ini menjadi benteng yang bisa menanggulangi terorisme. Saya sapa terlebih dahulu Pak Sagilah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mas. Suara saya terdengar? Iya Pak, terdengar. Oke, siap. Makasih. Baik ya Pak kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ada 30 sampai mungkin maksimal 40 menit waktu untuk Pak Syauqi memaparkan materi, kemudian nanti kita juga akan mengadakan atau membuka dialog tanya jawab Pak begitu. Untuk itu saya langsung saja persilahkan kepada beliau. Silakan Pak Syauqi. Oke. Terima kasih. Di depan saya ada ponakan saya lagi makan ini. Terima kasih rekan-rekan apa tuh? Mas Imron, I do NU, Pak, ya. I do NU. Bagus banget nih teman-teman generasi muda kita yang punya inisiatif cepat sekali, sama kecepatannya ketika teman-teman merespon situasi yang ada gitu ya. Suara saya bagus ya, Mas Imron ya? Bagus Pak. Ya, cukup terdengar ya. Memang ini jadi problem kita semua, di mana terorisme telah menjadi dalam tanda kutip problematika yang kita hadapi di masa ini. Saya sebentar ya Mas, saya mematikan ini saya dulu sebentar. Ini baik. Oke, teman-teman nanti juga bisa menyiapkan pertanyaan ya, barangkali nanti akan didiskusikan atau juga pendapat ataupun sharing terkait dengan tema ini terutama. Ya, makasih Mas Imron ya, saya ini kembali. Ya Pak. Sebetulnya imam aja udah cukup ini imam. Ada imam yang Al-Hikam ya. Saya tuh riset bareng imam waktu 2018. Ketika itu sebelum kejadian bom Surabaya, waktu itu tim peneliti saya, rekan-rekan di S2 Kajian Strategik dan Global itu memotret kerentanan keluarga gitu ya, dan akhirnya jadilah satu buku yang itu disponsori gitu ya, didukung oleh Direktorat Pengabdian Masyarakat. Waktu itu Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia. Jadi jadilah buku itu yang kami kerjakan selama mungkin hampir 6 bulan gitu. Jadi itu memotret bagaimana proses radikalisme yang terjadi di keluarga-keluarga ex-napiter gitu ya. Mengapa kemudian ex-napiter ini atau teroris ini ada seseorang itu bergabung menjadi anggota terorisme gitu ya, anggota jaringan teror. Nah, saya izin Mas Imron untuk share PowerPoint sebentar. Oke, silakan. Share screen katakan. Sebentar. Nah, ini terlihat ya Mas ya? Ya. Lihat. Di hari ini posisi saya sebagai Ketua BPET dan Kaprodi Kajian Terorisme. Jadi ada 2 mandat yang diberikan kepada saya. Jadi tema ini menarik ya, di mana situasi yang tadi saya sampaikan, keluarga menjadi salah satu salah satu terminal gitu ya, terminal untuk kelompok teror melakukan aksi terorisme. Jadi teman-teman ini sudah benar nggak sih ini sudah wasiat. Jadi saya juga ini ya
tertarik dengan mengomentari soal surat-surat wasiat ini nih. Ya, sebetulnya surat-surat wasiat teroris itu sudah sejak lama. Jadi kalau kita bisa lihat ini kasus Dian Yulianovi. Nah, Dian Yulianovi ini hampir mirip ya dengan Zakia nih. Zakia ini tuh hampir mirip sebetulnya, perempuan. Dia ingin jadi bomber, tapi sebelum jadi bomber udah ketangkap duluan gitu. Ini tahun 2016. Jadi kasusnya 2016 dan hampir mirip dengan kasus yang terjadi di Makassar, di mana Dian Yulianovi juga sebelum menikah, sebelum melakukan amalia, itu juga menikah dengan Nur Solihin gitu. Jadi polanya, patternnya sama itu ya teman-teman ini. Nanti juga bisa jadi bahan kajian juga surat-surat wasiat ini. Jadi mereka nih senang berwasiat gitu ya. Kalau kita kan umat Islam nih dikasih wasiat itu kan di bulan di hari Jumat aja, usikum wa nafsi bitaqwallah gitu kan. Kalau mereka nih senang wasiat gitu. Jadi wasiat ini sebetulnya kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, itu kan ada nah nih wasiat ini kalau kita perhatikan itu sebetulnya teman-teman bisa perhatikan wasiat-wasiat itu pertama pesannya ke siapa. Nah itu teman-teman juga perhatikan itu bagaimana wasiat itu bukan hanya ditujukan untuk keluarganya, juga sebetulnya wasiat ini menjadi propaganda glorifikasi. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah benar gitu. Coba Anda perhatikan ini, wahai mujahidku, puji syukur Allah Ta'ala telah memperjodohkan kita walau hanya sekejap. Wah ini kan sebetulnya ini doakan saya supaya daganganku juga diterima di sini mendapatkan nikmat syahid. Amin Allahumma. Ini kan glorifikasi. Jadi seolah-olah apa yang dia lakukan ini itu adalah benar dan itu merupakan perbuatan suci. Nah ini yang menarik benang merahnya. Jadi surat wasiat itu sebetulnya bukan hanya ditujukan untuk keluarganya, juga ditujukan oleh kelompoknya. Ya, kelompoknya siapa ya? Siapa aja yang mungkin dalam konteks nanti di beberapa surat yang lain misalkan ada surat-surat ini yang wasiat Luqman ya. Ini untuk internal keluarganya. Seolah-olah nih Zakia ini juga sama. Dan ini yang menarik yang Mapolda Riau. Nah, ini menarik sekali. Ini juga ditujukan untuk keluarganya, keluarga, dan mungkin yang menarik itu ditujukan juga kepada jaringannya. Jadi memang tidak bisa dibaca bahwasanya surat tersebut hanya diperuntukkan untuk ke internal keluarganya, akan tetapi juga kelompok yang lain gitu ya. Nah, kelompok jaringannya atau kelompok-kelompok yang selama ini memang memiliki relasi secara ideologis dengan kelompok dan jaringan teror. Itu yang bisa kita baca dari surat ini. Terlepas ya itu soal analisis morfologi seperti apa grafologi ya. Seperti apa ya sudah dianalisis, saya tidak ahli soal grafologi itu, tulisan tangan dan bukan ahli psikologi juga gitu ya, berkaitan dengan tulisan-tulisan. Tapi saya membaca pesannya, surat-surat wasiat ini sebetulnya ditujukan bukan hanya bagi kelompoknya, akan tetapi juga keluarganya. Jadi dua pesan itu. Dan juga pesan secara tidak tersirat. Misalkan ketika dia masuk ke dalam, ya bukan dalam bentuk wasiat ya, untuk wasiat, akan tetapi juga pesan kelompoknya. Misalkan ketika dia mampu masuk ke instalasi keamanan, maka itu adalah pesan bahwasanya mereka bisa masuk gitu ya. Itu juga sebetulnya juga menjadi concern dari aparat keamanan kita. Nah ini dari sisi wasiat ya. Nah selanjutnya saya ingin berbagi tentang
Ramadan. Jadi kalau kita lihat serangan Ramadan dan serangan terorisme tahun 2020 lalu, saya menulis di salah satu media berkaitan dengan Ramadan dan terorisme. Dan ini yang coba saya catat, ini ya, sekitar ada 12 kasus gitu ya. 12 kasus, ada yang di bulan suci Ramadan, ada yang memang di di menjelang bulan suci Ramadan gitu. Jadi memang menjadi penting juga momentumnya kalau teman-teman lihat ya. Saya ingin memberikan pattern-pattern sebelum nanti saya ulas analisis tentang keluarga. Nah, ya ada satu hal juga yang saya ingin sampaikan, di mana sebelum ke sini ya, saya masuk ke wasiat dulu nih. Nah ini sebentar, soal mana nih? Soal syafaat ya. Nah ini, izin Allah bisa memberikan syafaat untuk mama dan keluarga di akhirat. Tuh ini. Nah sebetulnya kalau dari sisi konteks syafaatnya juga selain juga itu ya hampir mirip dengan yang syafaat ini. Syafaat dalam konteks Islam kan memberikan pertolongan ya ketika orang lain. Nah, ini ke dalam kajian Islam, keislaman teologi Islam itu jadi memberikan pertolongan kepada orang lain di akhirat nanti ketika orang itu mendapatkan kesusahan, maka diberikan syafaat. Nah, sebetulnya ini mirip juga dengan beberapa kasus, setidaknya satu kasus gitu ya. Salah satu kasus mahasiswa Indonesia yang bergabung di mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo di Universitas Azhar itu memberikan pergi ke Suriah, dia pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan itu usianya relatif sangat muda ya, relatif sangat muda. Itu juga sama, dia memiliki motivasi bahwasanya ketika saya pergi ke Suriah gitu dan berjihad di sana dan nanti syahid, dia akan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Nah, ini menarik ya dari sisi kajiannya dan hampir mirip dengan kelompok-kelompok ISIS yang lainnya. Sama seperti ini si Zakia juga patternnya kan seperti ISIS gitu ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan. Ini menarik teman-teman untuk dikaji. Lalu selanjutnya soal Ramadan tadi saya sudah sampaikan. Nah ini nggak muncul nih ya, teman-teman nggak muncul ininya ya. Sebentar saya perbaiki. Nah, satu hal yang menarik juga ini teman-teman. Oh, gambar ini tidak bisa ditampilkan. Ini gimana ya? Nah, ini saya tidak bisa tampilkan gambar. Bentar saya cari yang lain ya. Ada dalam konteks serangan Ramadan juga, saya juga memiliki ada semacam pola serangan teror yang ada di Indonesia itu. Ya sebentar saya ingin saya turunkan dulu. Maaf nih teman-teman, itu ininya nggak keluar ya. Nah ini. Bentar. Sini. Oh, oke lah. Saya tidak bisa tampilkan gambar soal lone wolf ini. Beberapa kasus yang terjadi nih teman-teman, yang bisa saya lihat selain pattern di bulan suci Ramadan, pelibatan keluarga, dan salah satu isu krusial juga soal lone wolf. Lone wolf ini menarik ya, menariknya karena serangan teror dengan menggunakan lone wolf ini tidak bisa diantisipasi gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat serangan teror dengan metode lone wolf hampir keseluruhannya bisa berhasil gitu ya.
tidak bisa dicegah. Karena apa? Karena kan pergerakannya secara individu dan bukan dengan berjaringan gitu. Kelompok teror yang melakukan aksi teror berjaringan misalkan di tahun 2020 perencanaannya hampir bisa dipastikan itu bisa digagalkan oleh aparat keamanan kita. Dan ini teman-teman yang menarik memang, kalau dalam konteks serangan lone wolf itu, sebagian besar serangan lone wolf itu menyasar aparat keamanan kita, lalu kemudian fasilitas keamanan, lalu gereja, lalu kemudian mall. Jadi memang teman-teman kalau dilihat dari pattern yang ada, memang serangan teror yang ada ini menyasar menyasar beberapa fasilitas, misalkan fasilitas keamanan, fasilitas ibadah dan mall gitu, dan juga ini teman-teman aparat keamanan gitu. Sebentar, saya buka lagi nih, saya terganggu sekali nih dengan tadi saya sudah buat. Nah, selanjutnya berkenaan dengan ini, mengapa misalkan terjadi serangan terorisme dan bagaimana pola rekrutmennya. Nah, ini berkaitan dengan keluarga nih teman-teman nih. Nah, di level global, Global Terrorism Index 2020, bagaimana cara rekrutmen itu salah satunya dengan family or a friend. Jadi coba kita lihat mediumnya itu, metode ada mediumnya. Pertama family, kedua atau pertemanan, online, propaganda, motivasinya helping ideologi, dan yang basic neutral employment. Jadi kita coba di sini dulu deh, yang medium ini. Kalau di yang lain sebetulnya kalau dalam konteks Indonesia rekrutmen itu ada 3 pola gitu ya. Pertama melalui komunitas gitu ya. Yang kedua melalui online gitu. Yang ketiga perpaduan antara komunitas dan online. Komunitas itu misalnya melalui pertemanan, jaringan pertemanan antara satu dengan yang lain gitu ya. Lalu kemudian berjumpa gitu dalam satu pertemuan, lalu kemudian mereka melakukan diskusi-diskusi, indoktrinasi kepada orang-orang yang menjadi target gitu untuk direkrut gitu. Dan itu juga rekrutmen itu continue gitu ya, tidak lepas gitu. Biasanya memang kalau dari sisi metode ini, kalau dalam konteks kombinasi itu mereka ini biasanya ada beberapa kasus ya, tidak semua. Jadi menggunakan persentuhan awalnya dengan online ya, dengan media sosial, tapi kemudian dia kemudian dia ada pertemuan luringnya gitu. Selain tadi ada pertemuan daringnya, dan kemudian dia berjumpa dalam pertemuan yang luring. Dan ini polanya. Selain itu juga kalau kita lihat konstruksi family di Indonesia misalkan, itu memang beragam ya, teman-teman bisa baca di buku Ketahanan Keluarga, kami setelah menulis. Imam ada nggak nih, hadir nggak nih imam nih? Itu memang kalau kita lihat, pertama dia bisa saja pertemanan, keturunan ya, memang keturunannya, misalkan anaknya Imam Samudra itu ya ke ISIS, karena memang dari keluarganya memang ke sana gitu ya. Lalu kemudian ada anaknya Abu Jibril yang bergabung ke Nusroh gitu ya, meninggal itu memang karena ekosistem keluarganya ke sana gitu ya. Lalu kemudian
kita bisa lihat juga dari sisi keluarga bagaimana relasi misalkan faktor keluarga menjadi misal ya Ali Imron dan Mukhlas gitu ya. Di buku itu saya tulis tuh sangat patuh Ali Imron ke Mukhlas gitu. Jadi apapun yang disampaikan oleh Mukhlas, Ali Imron ikut saja gitu. Jadi memang menjadi krusial keluarga ini, dan juga peran bapak di ibu gitu ya. Ini dari sisi untuk tidak bisa direkrut ya gitu menurut saya. Ada juga kakak beradik yang lain gitu yang berhasil menarik adiknya untuk tidak melakukan ikut terlibat dalam kelompok teror, ada juga karena relasi kakak dan adik yang begitu kuat. Relasi kakak dan adik ini bisa juga bisa menjadi peran dalam konteks rekrutmen, bisa juga keluarga ini bisa berpengaruh juga dalam konteks menarik keluarga dalam konteks deradikalisasi. Sama misalkan hari ini juga banyak gitu ya, banyak sekali ada beberapa yang dalam program deradikalisasi di lapas-lapas itu keluarganya didekatkan dengan napinya tersebut. Jadi memang faktor keluarga jadi sangat sangat penting gitu ya. Baik dalam proses mencegah aspek preventif, preemptif maupun nanti aspek kuratifnya itu menjadi sangat penting keluarga. Jadi untuk mencegah sangat penting, dalam konteks deradikalisasi juga sangat penting. Misal ya dalam satu keluarga dia bisa misal ya ketika dia lihat anaknya, dia lihat istrinya di dalam ketika satu napiter gitu ya di dalam lapas, dia lihat istrinya sulit di luar lapas lalu mendapatkan diskriminasi dari masyarakat, ada juga ya saya akan meninggalkan misalkan ini dunia ini gitu. Jadi meninggalkan dunia terornya itu gitu. Jadi bisa dua sisi kalau keluarga ini, bisa dalam konteks yang positif, bisa juga dalam konteks yang negatif. Nah, ini dari sisi metodenya. Dan yang kedua soal online propaganda. Nah, ini banyak beberapa kasus ya, banyak sekali kasus di mana kasus-kasus yang terjadi ini ada banyak yang kemudian pergi ke ISIS gitu, ke Suriah, atau misalkan kalau Zakia ini dimensinya berbeda ya dari ini yang lain. Ada juga yang tadi pelaku lone wolf yang di Kartasura itu, dia karena kecewa gitu ya, karena memang adanya perbedaan harapan dan kenyataan gitu, pakai teori deprivasi relatif Robert Tedgur, itu dia kecewa gitu karena apa? Sebentar Mas. Oke. Nah, itu dari situ ya, dari sisi online itu, dari banyak keluarga, sorry ini ada suara-suara yang masuk ya, keluarga online itu menjadi salah satu media untuk bisa orang masuk, dan banyak kasusnya gitu ya, nggak satu dua, banyak sekali. Yang tadi saya cerita itu ada orang yang kecewa setelah lulus, dia mau kerja, ada perbedaan harapan dan keinginan, ada perbedaan harapan dan kenyataan, lalu kemudian dia kecewa, lalu kemudian dia masuk ke media sosial. Lagi-lagi sebelum dia kecewa, frustasi, ini peran keluarga gitu. Ya, di situ peran keluarganya untuk bisa dia mendeteksi misalkan anaknya berada dalam posisi kecewa agar dia tidak masuk ke media-media yang mengarah pada kekerasan. Tapi memang kalau kita lihat beberapa kasus itu ya, orang menjadi teror atau pelaku teror itu tidak ujuk-ujuk dia ikut dalam misalkan media sosial, tapi ekosistemnya sudah ada gitu ya.
ekosistemnya sudah ada, di mana dia tinggal, di mana dia berada. Jadi ada pemicunya juga gitu. Jadi ada proses menjadi teroris gitu ya. Jadi mulai dari ekosistemnya, lalu kemudian medianya, lalu kemudian perkawanannya misalkan, lalu medianya gitu. Jadi memang tidak tunggal faktornya orang menjadi teror gitu ya, berlaku teror itu tidak tunggal. Ada ya ini Mas ya. Kalau dari sisi keluarga, begitu juga di Indonesia gitu ya. Di Indonesia itu rekrutmennya juga misalkan kakaknya, adik iparnya, lalu kemudian dari sisi itu perkawinan dan yang lain-lain itu model-model yang terjadi di Indonesia melalui pernikahan. Nah kemudian saya coba masuk ke bagaimana sih sebetulnya perlibatan perempuan dan anak. Nah, Global Terrorism Index kalau tadi di 2020, saya mencatat di 2019 ini angkanya memang terus naik gitu ya. Ya, ini di Asia Pasifik ya, ini 31% naik gitu ya. Jadi bukan hanya di Indonesia fenomena keterlibatan perempuan dan anak itu meningkat, tapi di luar negeri juga demikian. Kalau lihat di Indonesia ini, nah saya nggak bisa munculin lagi nih gambar tidak bisa ditampilkan, nggak bisa ditampilkan. Coba dari file. Ini ada, maaf teman-teman ini gambarnya nggak bisa ditampilkan, tapi keterlibatan perempuan dan di Indonesia itu dari angkanya memang fluktuatif ya, dan sejak ISIS itu keterlibatan perempuan menjadi sangat masif gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya angka-angkanya, contoh-contohnya misalkan ini Umar Patek, Putri Menawarah, Diani Lenovi, ini beberapa kasus yang soal perempuan, lalu soal ini nggak bisa ditampilkan lagi nih. Saya juga heran kenapa ini. Nah ini juga, lalu kemudian kenapa sih? Ini bagaimana keluarga? Nah ini ada perubahan yang juga kami catat juga di ISIS itu dan di shift terorisme gitu ya, shifting of terrorist ISIS movement ya. Waktu itu sudah waktu itu kita sudah riset gitu, ada perubahan yang terjadi gitu sejak era NII sampai era JI sampai kemudian ISIS itu memang antara satu kelompok dan kelompok yang lain ini itu menempatkan perempuan beda-beda gitu ya. Jadi sebelumnya menjadi supporting system, nah kemudian yang lain dia menjadikan perempuan sebagai aktor utama. Jadi sudah jadi martir gitu. Jadi ini yang berbeda gitu. Nah kemudian kita bisa lihat ya, kenapa sih keluarga? Kenapa misalkan bom Surabaya berkeluarga? Kenapa kemudian bom Makassar itu keluarga? Kenapa sih bom Jolo itu keluarga? Keluarga kecil gitu ya. Dan misalkan ngapa juga misalkan Ali Imron dikesertakan oleh Muklas gitu ya. Dan itu keluarga-keluarga gitu, antara satu keluarga dengan yang lain. Itu lebih pada pertimbangan kalau keluarga itu loyal, militan, aman, terpercaya, dan tingkat keberhasilannya tinggi gitu. Ini juga menjadi sangat ini ya. Kalau saya lihat mengapa misalkan pelaku bom Surabaya melibatkan istrinya. Nah, ini ada analisis yang berbeda, men. Kalau saya melihat kenapa yang istrinya dilibatkan, kalau jaringan yang lain dia tidak bisa pastikan loyalitasnya gitu ya, militansinya atau keamanannya nggak bisa dipastikan. Nah, walaupun juga dari aspek teologisnya juga mereka meyakini bahwasanya hijrahnya juga ternyata bukan dalam konteks hijrah di dunia saja gitu ya, hijrah ke akhirat juga bersama-sama, dan juga mungkin dia
ingin memastikan bahwasanya istrinya yang dia tidak ingin pasangannya, suaminya, istrinya ketika dia aksi sendiri gitu ya, dia tidak bisa memastikan istrinya futur atau tidak futur gitu. Jadi berguguran di jalan jihad gitu ya. Itu juga mereka pikirkan gitu ya. Jadi memang ada berbagai macam alasan baik teologis maupun strategis mengapa keluarga ini menjadi dilibatkan dalam konteks serangan teror. Nah, ini ya, mengapa juga kalau kita lihat ekosistem keluarga itu menjadi sangat penting ya. Ekosistem keluarga menjadi sangat penting. Keluarganya bisa jarang sekali gitu ya kalau kita perhatikan keluarga-keluarga yang harmonis gitu itu menjadi pelaku teror gitu. Hasil riset PRIK KT gitu ya, Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme UI terhadap 160 ex-napiter itu menyiratkan bahwasanya problematika yang dihadapi ex-napiter ini di dalam internal keluarganya memang salah satunya adalah ketidakharmonisan keluarga gitu. Ada juga misalkan ketidakharmonisan itu bisa datang dari misal ya seorang bapak dan ibu, seorang ibu dan seorang bapak, kedua orang tua tidak memiliki relasi yang cukup baik sama anaknya gitu ya. Salah satu contoh ada beberapa kasus, ada satu kasus saya tidak sebut nama, silakan cari di buku ketahanan keluarga itu bisa di-download di Google Scholar. Nah, teman-teman bisa bayangkan misalkan ketika satu anak kehilangan orang tuanya, misalkan karena anak ini dekat dengan ayahnya, ketika dia kehilangan ayahnya, dia mencari sesuatu dan dia tidak begitu dekat dengan ibunya gitu. Akibatnya ibunya tidak bisa mengontrol gitu anaknya ini seperti apa ketika mereka ketika mereka mencari hal lain di luar. Itu satu kasus juga ada yang seperti itu. Ada juga keluarganya, ibunya dekat dengan anaknya, tidak dekat dengan bapaknya. Ketika ibunya meninggal dunia, si bapak ini nikah lagi gitu dan kemudian tidak memiliki relasi yang cukup baik sama anaknya. Kemudian anaknya cari yang lain gitu, pergaulan yang lain gitu. Itu ada kasusnya. Ada juga yang kasusnya seperti ini, anak bapak ibunya rukun, tapi ketika ini anak yang agak liar gitu ya. Ketika anaknya keluar dari rumah hampir misalkan seminggu gitu ya, 5 hari keluar dari rumah, dia nggak peduli anaknya mau gimana gitu. Jadi kembali lagi anak ini keluarga ini menjadi fondasi benteng penting dalam konteks keluarga. Ada juga misalkan bapak ibunya ada, anaknya di rumah, bapak ibunya ada, kemudian anaknya ada, anaknya di rumah, bapak ibunya ada, tapi sang orang tua ini tidak mau peduli anak itu bacanya apa gitu. Bacanya buku Said Kutub misalkan, yang dalam pemikirannya itu sangat hitam putih. Misalkan teman-teman bisa tahu lah, ini rata-rata anak NU pasti ngerti ya. Ini Ma'alim fit Thoriq gitu ya. Hizbullah dan Hizbul Syaitan, pendekatannya dikotomi sekali, ya Hizbullah dengan Allah atau dengan setan gitu. Jadi dikotomis pendekatannya, dan dia baca buku-buku itu. Dia baca buku itu dan akhirnya anak ini kemudian bergabung dengan kelompok jaringan teror. Jadi ada keluarga lagi-lagi menjadi faktor penting ya. Ada beberapa kasus yang kami tulis di buku itu, silakan teman-teman baca sekali lagi ya, untuk bisa melihat bahwasanya membangun relasi keluarga itu
sangat penting gitu ya. Nah, kalau kita lihat tipologi keluarga ini, Indonesia kan nuclear family ya, di mana fungsi ayah setidaknya sangat dominan gitu ya. Keluarga inti sangat dominan gitu. Sama ketika kita lihat pelaku-pelaku bom yang ada ini yang dengan keluarga, itu keluarga inti, bukan keluarga di luar. Bom Surabaya keluarga inti, bom Makassar keluarga inti, bom di Jolo itu 2 kali keluarga inti. Itu sangat penting kalau dilihat dari sistem keluarga di Indonesia. Relasi ayah itu menjadi sangat penting itu. Ayah ini keluarga, apalagi kalau kita lihat ya teman-teman, dalam kelompok teror ini, jaringan teror, mungkin dari sisi ya kalau JI ya sangat paternalistik ya. Walaupun ISIS itu ada perbedaan sedikit di mana dalam tanda kutip perempuan punya role yang beda dalam konteks berjihadnya itu, melakukan serangan teror. Nah, ini fungsi ayah nih. Fungsi ayah sangat kuat di situ. Nah, maka misalkan kalau dilihat dari bom Surabaya ini sangat cocok gitu ya, di mana Dita Prianto, Lukman gitu, dan yang lain-lain itu punya fungsi untuk ini. Tapi untuk ini paternalistik ini agak berubah tapi saya sekarang. Itu kan sebetulnya sekelompok kecil gitu ya, ISIS. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana cara penanggulangannya? Ini teman-teman, bagaimana cara melakukan langkah preventif, gitu ya, menumbuhkan pikiran kritis, sikap toleran gitu ya. Itu jadi dia memiliki sikap toleran, terus kemudian kritis, itu penting. Jadi dan ada satu pendekatan yang juga bisa digunakan dengan istilahnya itu integratif kompleks. Jadi integratif kompleks itu kemampuan ya intelektual untuk bisa memproses informasi, memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Jadi ini penting dibangun di keluarga kita, itu kemampuan untuk memproses informasi, memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Jadi kalau misalkan memproses informasi, misalkan ada satu keluarga yang kemudian hijrah semua ke ISIS gitu ya, dan ada juga keluarga-keluarga itu banyak sekali ya. Ada juga, saya juga kenal ada beberapa keluarga kecil gitu. Dia tidak mampu memproses informasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Akibatnya dia ikut-ikutan aja pergi ke Suriah, bawa uang ratusan ribu dolar gitu, lebih dari 100.000 dolar gitu, pergi ke sana. Lalu kemudian sampai masuk keluar, saudaranya akhirnya satu adiknya itu tidak berhasil masuk ke sana, masuk lalu kemudian kabur gitu. Ada melihat ini nggak benar gitu. Tapi kakaknya sudah keburu masuk sama kakak iparnya. Nah ini penting ya, entah itu nanti dalam konteks kultur NU juga sebetulnya menarik kalau kita lihat ya, soal moderasi gitu ya. Mengapa perlu? Karena dalam konteks integratif integratif konteks complexity, orang yang terpapar radikalisme itu tidak mampu melakukan diferensiasi dan integrasi. Mereka hanya melihat hitam putih. Nah ini penting juga kalau misalkan kita di dunia pesantren nih atau di dunia ya NU lah gitu ya, itu misalkan ada kaul jumhur gitu ya, ya ada dua kaul. Biasanya kenapa ini begini gitu ya, di kitab-kitab fikih itu biasanya ada yang jumhur ulama demikian, tapi ada sebagian ulama yang menyatakan demikian dalam satu konteks hukum tertentu gitu ya.
itu sebetulnya salah satu yang bagus gitu ya dalam konteks kita melihat ada pendapat yang jumhur, ada pendapat yang qalil gitu, yang kecil, sebagian kecil ulama mengatakan boleh misalkan, yang sebagian besar ulama, jumhur ulama itu tidak boleh gitu. Nah, itu salah satu apa ya, pendidikan yang penting juga untuk bisa melihat sesuatu itu tidak hitam putih dalam konteks fikih gitu. Dan itu di dunia pesantren itu diajarkan gitu ya. Kalau kita baca-baca kitab kuning itu banyak sekali kita temukan kaul-kaul yang demikian gitu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini hitam putih, sering terjadi hitam putih. Jadi dia cara berpikirnya hitam putih, sama seperti pemikiran Said Qutb gitu kan, hitam putih. Hizbullah dan Hizbut Tahrir. Dan orang yang berada di spektrum lain, misalkan kita nih yang moderat gitu ya, atau yang teman-teman yang liberal itu ya, itu adalah orang yang bersalah. Dan sikap ini juga muncul juga sikap mengkafirkan orang lain. Nah, ini juga terjadi ya. Sekalipun kita agamanya sama gitu. Nah, ini menarik gitu kalau kelompok-kelompok ini walaupun kita agamanya sama, ya katakanlah yang diserang, yang dalam serangan terhadap polisi, apakah polisi itu ada beberapa yang muslim lagi sholat gitu di Kebayoran itu, aksi teror di Lone Wolf di Masjid Kebayoran itu korbannya polisi sedang mau sholat gitu ditusuk gitu. Itu kan itu apa ya, atau bom di Mapolres Cirebon gitu ya, Mapolres Cirebon yang ya, terjadi di tahun 2010-an itu 2012 sampai 2013 gitu. Jadi itu yang terjadi di Indonesia gitu ya, paham-paham yang hitam putih dalam melihat sesuatu. Lalu bagaimana caranya nih selain? Nah, ini solusi berpikirnya juga harus dibangun kesadaran gitu di anggota keluarga. Ini di buku itu saya sudah tulis tuh. Sebagian itu melihat anaknya harus diajarkan misalkan dengan keberagamaan, perbedaan. Nah, ini ketika misalkan terindikasi anak ini memiliki pemahaman yang berbeda, lalu diajaklah untuk berdialog, ya. Kalau misalkan anak ini udah terlanjur di sekolah yang dalam tanda kutip berbeda pemahamannya dengan misalkan NU gitu ya, yang nggak moderat, ya lebih baik ya anak itu dikeluarkan dari sekolah itu, gitu, daripada bikin masalah gitu. Nah, ini cara-cara ini juga penting itu ya. Ya, agar anak-anak itu tidak masuk dalam ekosistem. Jadi orang menjadi teror tadi saya bilang tidak ujuk-ujuk dia jadi teror. Jadi ekosistemnya itu mendukung juga. Jadi kalau kita lihat pelaku, silakan cari informasi tentang pelaku pelaku penyerangan Mabes Polri seperti apa. Silahkan cari ekosistemnya seperti apa. Ekosistemnya ternyata sebelum beberapa jam sebelum serangan itu dia mengunggah bendera ISIS. Itu kan ekosistem digitalnya sudah ke sana. Ya, semua yang terkontaminasi ISIS ini rata-rata masuknya ekosistemnya sudah ke sana gitu. Jadi memang tantangannya keluarga untuk bisa mencegah keluarganya aktif di media sosial yang ekosistem media sosialnya itu mengarah pada ujaran kebencian misalkan. Jadi pada kadar yang paling rendah itu kalau kita lihat ya serangan-serangan teror atau pelaku teror memang berawal dari misalkan kebencian gitu. Kebencian terhadap kelompok yang lain, kebencian terhadap agama lain gitu. Jadi menjadi PR kita sih sebetulnya untuk bisa melakukan ini ya, melakukan penangkalan ya dalam keluarga gitu.
saya masuk pada kesimpulan nih. Nah, ini soal keluarga menjadi penting ya teman-teman. Di awal itu hanya sekedar overview aja atas apa yang terjadi di belakangan ini, soal keterlibatan anak, soal keterlibatan perempuan, soal pola serangan, kapan serangan itu terjadi, lalu kemudian siapa yang melakukan, bagaimana, mengapa keluarga menjadi penting untuk dilibatin dalam aksi teror. Nah, selanjutnya untuk mencegah seperti apa. Nah, lagi-lagi memang kalau kita lihat ini teman-teman ya, saya perhatikan gitu, dan waktu saya ke Istanbul dan ikut presentasi dari teman-teman Balkan ya, Eropa Timur itu kan beberapa negara Islam tuh, Asia Tengah juga, itu mereka mengakui hampir mirip di Indonesia. Dan mungkin juga yang di Eropa juga sama ya. Orang-orang yang terlibat masuk ke ISIS itu hampir semua rata-rata tumbuh bukan dari ekosistem keilmuan keagamaan yang mumpuni. Jadi kalau di Indonesia ini orang mereka yang terlibat dalam aksi-aksi atau pelaku teror bukan dari rata-rata ya, walaupun ada 1-2 gitu ya, berangkat bukan dari ekosistem pemikiran Islam yang mumpuni gitu ya, atau dia bukan lahir dari tradisi keislaman yang mumpuni, atau memiliki kemampuan studi Islam yang mumpuni. Nah ini itu secara generalnya ya, walaupun ada 1-2 gitu ya. Abu Bakar Baghdadi juga itu salah satu orang yang paham studi Islam, tapi kan persoalannya ada berbagai macam faktor gitu. Jadi memang salah satu temuan yang ada di berbagai negara itu, orang yang terlibat di dalam aksi teror atau pelaku teror itu adalah orang-orang yang secara keilmuan keagamaannya kurang mumpuni. Dari sisi metodologi keilmuan keagamaan misalkan tidak mampu. Kalau dalam konteks keislaman nih ya, yang punya relasi dengan konteks aksi terorisme atau ekstremisme yang pelakunya beragama Islam, ya, yang pelakunya beragama Islam, mereka rata-rata itu tidak memiliki kemampuan metode keagamaan yang mumpuni. Misalkan mereka kurang begitu paham soal usul fikih gitu ya. Mereka tidak paham soal qawaid fikih. Mereka tidak paham nahwu shorof gitu. Ketika memahami sesuatu sangat literal, kontekstual, enggak kontekstual, sangat literal. Itu yang terjadi. Ya dia enggak lihat itu bagaimana misalkan pesan di belakang ayat itu, atau sebab turunnya ayat itu sangat sangat ini ya, sangat sangat berbeda-beda gitu ya. Nah kemudian sih yang penting kesimpulannya, saya melihat keluarga menjadi pilar penting dalam konteks radikalisme dan deradikalisasi. Ada dua mata uang gitu ya. Keluarga ini ada dua sisi gitu ya. Ada sisi malaikatnya, ada sisi setannya gitu ya. Sisi malaikatnya dalam konteks deradikalisasi pun kita kan gini teman-teman. Deradikalisasi itu proses menghilangkan gitu pemikiran itu, baik yang sudah terpapar, baik yang sudah melakukan aksi teror maupun masyarakat publik gitu ya, yang belum melakukan teror itu bisa juga dideradikalisasi melalui kontranarasi. Nah, keluarga itu menjadi faktor penting dalam proses radikalisme. Memang keluarganya tidak ada jaringan teror gitu, tapi kemudian keluarganya mendiamkan anaknya bergabung dengan organisasi-organisasi atau pengajian-pengajian yang eksklusif misalkan. Itu sama saja tidak punya integratif kompleks gitu ya. Yang tadi saya kemampuan untuk menyaring informasi, mengkritis terhadap sesuatu,
kritis terhadap anaknya, jadi anaknya didiamkan begitu saja. Itu ada berbagai macam kasus lah. Nah, dalam konteks deradikalisasi juga pilar keluarga menjadi sangat penting. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ada satu ex-napiter bercerita ke saya, Mas Oki, saya ini iya, salah satu motivasi saya juga ini keluar dari itu juga saya melihat istri saya itu hamil dan melahirkan, dan ketika saya ada di dalam, dan bayangkan sampai umur 6 tahun saya nggak bisa dekat dengan anak saya. Nah, itu artinya apa? Untuk melakukan deradikalisasi, seseorang itu juga bisa disentuh dengan keluarga. Jadi keluarga ini punya dua peran gitu ya. Kadang dia punya peran bisa menjorok-jorokkan masuk ke jaringan teror gitu ya. Bisa juga untuk proses deradikalisasi gitu. Nah, ini pola deradikalisasi melibatkan keluarga yang mungkin kita perlu kembangkan seperti apa nih. Misalkan teman-teman di BNPT ini perlu mengembangkan deradikalisasi dengan keluarga tuh kayak gimana ya caranya. Kalau misalkan dia jauh dari keluarganya di Jakarta, atau misalkan keluarganya di Ambon, lalu dianya napiternya di Jawa gitu, itu bisa jadi gak keras gitu. Atau keluarganya di Nusa Kambangan, napiternya di Nusa Kambangan, keluarganya di Jakarta gitu, itu jauh, untuk ketemu keluarganya ini sulit banget. Nah, itu bisa saja misalkan dia keras gitu ya. Salah satu juga mengapa dia keras karena memang nggak ketemu anak. Ya kan, kalau ketemu anak itu ada hal yang berbeda gitu ya. Ketemu seseorang ketemu anaknya, dia akan berpikir dua kali untuk masa depan anaknya gitu. Nah, ada yang kasus-kasus seperti itu gitu ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, moderasi beragama perlu dimulai juga dari keluarga. Jadi kalau misalkan kita melihat ya, ini ada satu lagi moderasi, misalkan ada perbedaan misalkan di sekolah ya, orang anaknya curhat tentang misalkan keberagamaan di sekolahnya seperti apa. Nah, itu perlu didorong anaknya untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, perbedaan pendapat, perbedaan keagamaan, perbedaan mazhab, perbedaan yang lain-lain. Misalkan, Pak, saya kok ini lihat misalkan bulan suci Ramadan ini, kok yang itu terawihnya sekian, itu terawih sekian gitu ya. Keluarga itu juga harus memberikan penjelasan mengapa ada yang 8, ada yang 11, ada yang 23 gitu. Itu dikasih tahu, diinformasikan, sehingga dia kalau dia sholat dengan kaidah-kaidah tertentu, orang lain juga sholat dengan kaidah-kaidah tertentu pula, dia tidak lalu menyalahkan orang lain yang berbeda kaidah beragamanya dan beribadahnya dengan dia gitu. Ini penting untuk di moderasi keluarga, mulai dari hal-hal yang kecil. Bagaimana misalkan dia mampu berteman kepada misalkan lain suku gitu ya, lain agama. Nah, itu jangan sampai anak kita nggak mau main di permainannya dengan anak yang beda agama. Itu jangan seperti itu gitu ya. Nah, ini menjadi sangat perlu gitu untuk bisa kita tanamkan di anak-anak kita. Dia kalau main di rumah itu dengan siapa saja ya boleh, asal bermain gitu ya, dengan hal yang positif dengan siapa saja itu boleh. Jadi kita ciptakan ekosistem di keluarga kita memang ramah gitu tadi, seperti yang integratif kompleks itu, kemampuan untuk menerima perbedaan, dia bisa berpikir kritis, bisa menerima penjelasan-penjelasan, bisa berargumentasi, karena itu penting. Ketika orang itu masuk dalam aksi terorisme, dia pasti punya kepatuhan gitu. Apalagi misalkan ada ikon representatif gitu ya, seperti Aman Abdurrahman gitu ya, itu ikon representatif. ABB misalkan, itu juga ikon representatif, di mana dia punya karisma
harisma tertentu gitu yang bisa membuat orang tuh terkesima. Nah, ini pentingnya keluarga. Kalau misalkan ini diterangkan, kalau misalkan anak bertanya, kok ini begini Pak gitu, kok misalkan Oman gitu dan yang lain-lain gitu ya, itu perlu dijelaskan dari keluarga. Dan yang selanjutnya juga karena ya ini saya mau tambahkan satu ya. Ini kalau yang tiganya tadi kan sudah saya jelaskan. Satu lagi soal keluarga juga harus bisa memberikan pendidikan media sosial di internal keluarga gitu. Misal ya konten-konten mana saja yang perlu dibaca, konten-konten mana saja yang eh, perlu dilihat, konten-konten mana saja yang perlu dikritisi gitu ya. Ini penting gitu ya. Kalau kita lihat beberapa pelaku teror itu dan orang yang ke ISIS, mereka anutan media sosialnya sudah tertentu. Misalkan adik saya tuh di Turki, itu dia ke ISIS ya bacanya Milah Ibrahim terus gitu. Ya sudah dia terbentuk ya Milah Ibrahim terus gitu. Jadi tidak punya daya kritis dan tidak ada keluarga mengingatkan itu keliru karena memang dia di sana gitu ya, di keluarganya. Dan juga satu yang penting juga nih teman-teman, kalau ada teman-teman yang berbeda, ini kan generasi milenial semua nih, rata-rata yang ikutan nih, teman-teman I2NU. Itu kalau ada teman yang berbeda, itu jangan lalu di eksklusifkan gitu, lalu dialienasikan gitu. Jadi pada banyak pelaku teror, mereka biasanya mengalienasi diri dari sistem sosial. Atau misalkan dalam bahasa psikologinya introvert gitu ya, orangnya tertutup gitu. Nah teman-teman kalau melihat yang seperti itu ya jangan lalu dijauhkan, didekati, diajak dialog, kalau bisa diajak main gitu. Ya kalau perlu tidak mau masuk ke dalam konteks pikirannya, mungkin pakai konsep disengage atau deradikalisasi. Teman-teman bisa melakukan itu. Kalau teman-teman teman-teman nggak mampu untuk bisa melakukan proses derat karena memang sudah ini ya, teman-teman yang berperilaku udah aneh-aneh itu ya, eksklusif dan yang lain-lain itu diputus aja dulu kesibukannya dari kelompok sana gitu ya, diajak untuk tidak dialihkan perhatiannya gitu ya. Kalau teman-teman tidak mampu untuk melakukan proses deradikalisasi gitu ya, karena kan deradikalisasi itu bagaimana tadi saya sampaikan, dia bisa juga dilakukan kepada orang-orang yang terpapar yang belum melakukan aksi terorisme. Jadi menjadi penting ya teman-teman ketika mendengar kawan-kawannya ada yang terpapar itu ya sebaiknya diajak main bola saja gitu. Jangan dulu diajak debat gitu ya, diajak debat kabur dia nggak mau lagi deket sama kita. Nah itu berbahaya kalau misalkan dia menjauh dari kita lalu kemudian dia ikut dengan kelompok yang tertentunya gitu lalu kemudian dia terus ke sana ya sudah akibatnya bisa jadi gitu. Nah ini penting teman-teman kalau nggak mampu derat setidaknya dialihkan dulu, di disengage. Disengage caranya gimana ya? Jangan dulu bicara tentang ideologi. Nah teman-teman ini kadang-kadang nemui hal yang begitu maunya langsung dikontra ini. Jangan, kalau menurut saya kalau Anda bisa lakukan kontra dia mau dengar, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan dia nggak mau dengar, dia mau dengar nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak mau dengar, jadi ajak dulu ke aktivitas-aktivitas yang setidaknya dia lupa, seperti main bola, suruh mancing atau apa, ngerjain tugas atau gimana. Jadi cari sisi di mana dia senang dengan aktivitas yang kita ingin lakukan sama-sama gitu. Jadi energi ekstrimnya tuh dialihkan gitu. Jadi saya sering menyebut disengage itu alih energi ekstrim gitu. Itu penting juga. Jadi teman-teman juga ini karena generasi muda kita semua di mana kalau kita lihat datanya dari tahun 2002 gitu ya sampai sekarang
pelaku aksi terorisme itu memang mulai dari 21 sampai 40 tahun. Nah, usia-usia teman-teman ini 21 sampai 30 tuh sekitar 50-an kasus gitu. Itu pelakunya yang usia 21 sampai 30. Jadi penting peran teman-teman ini di yang muda-muda. Jadi boleh semangat kita kontra dengan pemikiran yang moderat, boleh. Dan di media sosial juga boleh kita silahkan teman-teman lakukan kontra narasi gitu ya, untuk media-media digital gitu ya, untuk proses kontra narasi dan yang lain-lain. Tetapi juga teman-teman perlu ketahui di dunia maya boleh seperti itu, tapi di dunia yang nyata, nah ini yang kemungkinan kalau misalkan teman-teman tadi saya sampaikan menemukan kawan yang mudah mulai eksklusif, introvert, punya perkumpulan-perkumpulan tertentu, itu sebaiknya didekati, ya, diajak dialog, kalau bisa diderat silahkan, kalau tidak ya dialihkan dulu saja. Saya pikir itu teman-teman, intro ini dari saya ya, banyak sekali tuh kayaknya tuh, Mas Imron.